Dari materi ini kita belajar ada dua konsep diri kita sendiri, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Kita mulai dari konsep diri positif. Konsep diri positif adalah mudah menerima dan berdamai dengan dirinya sendiri atau individu, dan mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya, mampu menerima pujian dari orang lain karena layak untuk menerimanya, dan menyadari bahwa setiap orang itu memiliki perasaan, perilaku, dan harapan. Terkadang juga ada yang tidak disetujui oleh masyarakat sekitar, sehingga nanti individu akan memiliki kemampuan untuk merubah dirinya lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi seperti itulah konsep diri positif. Ada juga ciri-ciri konsep diri positif. Yang pertama itu mengucap syukur apa yang diberikan Tuhan. Artinya mensyukuri apa yang diberikan Tuhan meskipun kita dalam keadaan susah ataupun bahagia. Kita harus mensyukuri yang diberikan Tuhan kepada kita. Menyelesaikan masalah sendiri. Artinya, seorang yang memiliki ciri tersebut merupakan ciri orang yang selalu bertanggung jawab terhadap hal apapun. Dia selalu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Membantu teman yang sedang kesusahan, artinya agar hubungan persahabatan semakin erat, dan ketika menolong harus dengan ikhlas tanpa harus dengan imbalan. Menghormati orang tua, artinya selalu patuh dan taat terhadap nasihat orang tua, senantiasa berbuat baik kepada orang tua, membahagiakan mereka dan tidak melawan perintah orang tua. Self-love, artinya cara kita mencintai diri sendiri, tetapi bukan berarti kita harus memenuhi diri dengan segala keinginan. Pada umumnya, kita tahu bahwa kebutuhan harus lebih diutamakan dibanding keinginan kita, karena kebutuhan akan memenuhi apa yang kita butuhkan, sedangkan keinginan tidak. Selanjutnya, kita masuk pada konsep diri negatif. Konsep diri negatif adalah kurang pengetahuan tentang diri sendiri, harapan-harapan yang tidak realistik dan terlalu tinggi, dan rendahnya pengharapan terhadap diri sendiri. Konsep diri negatif ini dapat menimbulkan penilaian pada diri kita yang negatif pula. Nah, konsep diri negatif ini dapat menimbulkan penilaian pada diri kita sendiri yang negatif pula, di mana kita dapat merasakan bahwa diri kita baik, padahal di mata orang lain kita bisa saja terlihat sombong, atau bisa juga kita merasa bahwa diri kita ini tidak layak untuk orang lain. Kendati tidak demikian. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri konsep diri yang negatif. Overthinking. Ini adalah cara kita menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan suatu hal dengan cara yang merugikan atau tidak penting, berupa khawatir dan ruminasi. Memandang diri kita lemah, artinya tidak percaya diri, tidak bisa berbuat apa-apa, dan merasa selalu diremehkan, baik dalam pergaulan ataupun di lingkungan kampus. Cenderung merasa diri tidak disenangi orang lain. Artinya, dia selalu merasa rendah diri dan menganggap bahwa orang lain tidak menyukai dirinya. Selalu mencela, membenci,
dan melihat seseorang dari sisi negatif penglihatannya sendiri. Selalu menganggap orang lain sebagai musuh atau lawan. Sensitif terhadap kritikan. Artinya, kita tidak akan pernah suka menerima kritikan dari orang lain. Artinya, kita mudah marah dan berpikir negatif kepada orang lain karena telah mengkritik hasil kita sendiri. Sebenarnya, kita harus berterima kasih kepada orang tersebut karena telah mengkritik kita, tetapi kita akan cenderung berpikir negatif kepada orang tersebut. Mudah tersinggung artinya ciri-ciri orang yang selalu insecure dalam hal apapun dan sensitif.